Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pentingnya belajar ilmu penyakit kencing manis bagi Anda para penderita kencing manis. Jadi yang paling utama dan pertama harus belajar kencing manis. Yang paling membutuhkan adalah Anda sebagai penderita kencing manis. Bukan orang lain, bukan profesi, bukan tenaga kesehatan, bukan narasumbernya, bukan dosennya, bukan praktisinya, bukan. Adanya profesi kesehatan, narasumber, dosen, praktisi yang mempelajari ilmu kencing manis, yang memberikan pelayanan terhadap kencing manis, yang memberikan informasi tentang kencing manis, itu ada karena adanya kebutuhan. Nah, yang butuh ini adalah Anda yang menderita kencing manis. Nah, kalau dalam sudut pandang bisnis kan adanya supply itu kan karena ada demand. Ya kan, karena ada permintaan, kebutuhan, sehingga harus ada orang yang mensuplai. Kalau sudut pandang sosial ya karena ada orang kebutuhan membutuhkan pelayanan, sehingga ada orang yang harus melayani. Nah, begitulah secara alami terbentuk profesi kesehatan. Ada itu karena ada pasiennya yang membutuhkan. Kalau pasien kencing manisnya tidak ada, ya untuk apa orang-orang kesehatan belajar kencing manis, ya kan? Gitu. Jadi ini akan saya tegaskan bagaimana sih pentingnya mempelajari ilmu kencing manis bagi para penderita kencing manis. Anda yang butuh, ini yang ingin saya tekankan. Anda sebagai penderita, Anda yang paling butuh ilmu tentang penyakit kencing manis, bukan kami para praktisi, para orang-orang kesehatan seperti itu. Ya, yang pertama itu Anda yang butuh. Yang kedua, pentingnya belajar ilmu kencing manis bagi penderita kencing manis karena Anda yang mengalami, bukan orang lain, bukan para praktisinya. Anda sendiri yang mengalami. Anda yang merasakan tanda gejala, Anda yang merasakan penderitaannya, Anda yang susah payah bagaimana, Anda yang malam-malam tuh terasa kok begitu repotnya mondar-mandir kencing terus ke toilet dan sebagainya. Anda yang menanggung resiko, Anda yang merasakan bagaimana susah payahnya mengalami gula yang naik turun, yang sulit dikendalikan. Anda yang merasakan, bukan orang lain. Maka jelas-jelas Anda lah yang membutuhkan gitu loh. Anda yang merasakan, Anda yang mengalami, Anda yang benar-benar melalui semua tahapnya. Apakah Anda akan membaik, apakah bertahan, apakah tambah buruk dan sebagainya, semuanya ada di diri Anda, bukan orang lain. Jika Anda memang yang mengalami tetapi Anda kok cuek-cuek saja tidak mau belajar tentang kencing manis, nanti Anda bingung. Apa sih yang sebenarnya sedang berlaku, sedang berjalan, sedang berproses dalam diri saya? Kenapa saya merasakan gejala-gejala seperti ini? Kenapa kok saya haus terus? Kenapa saya lapar terus? Kenapa saya kok mudah lemas? Kenapa kok saya mudah berkeringat dingin? Kok kenapa saya pusing dan sebagainya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan fenomena-fenomena yang muncul di tubuh Anda sendiri, Anda tidak tahu Anda sedang terjadi apa, gejala apa, Anda sedang mengarah kemana, prognosisnya Anda sedang di dalam tahap apa. Lah, Anda sendiri kebingungan. Kalau Anda bingung, Anda sendiri pasti nanti ujung-ujungnya adalah frustasi. Karena Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri Anda secara hukum alam. Akibatnya Anda putus asa. Putus asa ya Pak, Anda pasti tidak bisa bersikap dengan baik. Menanggapi kencing manis ini seperti apa? Akhirnya putus asa, tidak ada harapan sembuh, atau Anda mungkin stigma terhadap diri sendiri, stigma terhadap kehidupan, stigma terhadap Tuhan dan sebagainya. Akhirnya putus asa. Nah, orang kesehatan ini kan tugasnya itu kan yang pertama, kalau misalkan ada orang sakit, gimana caranya mengurangi penderitaannya. Kalau misalkan penderitaannya tidak bisa dikurangi, paling tidak mempertahankan status kesehatannya. Udah kayak gitu terus, misalkan tidak bisa membaik ya. Karena kencing manis misalkan, oh kencing manis ini kan harus dikontrol. Kencing manis memang tidak bisa sembuh karena penyakit yang kronis. Ya, penyakit yang kronis, apalagi plus tambah tua, orang tambah tua degeneratif, fungsi kesehatan tubuhnya juga semakin menurun. Nah, kalau tidak bisa membaik, paling tidak kan dipertahankan itu kan. Orang kesehatan tugasnya seperti itu, mempertahankan status kesehatannya. Kalau misalkan tidak bisa mempertahankan status kesehatannya, paling tidak adalah memperpanjang usianya. Jadi orang-orang kesehatan tugasnya cuma itu, mengurangi penderitaan, mempertahankan status kesehatannya, atau paling tidak adalah mempertahankan usianya, memperpanjang usianya, memperpanjang hidupnya. Itu tugas orang kesehatan secara umum seperti itu. Tetapi yang mengalami kan Anda sendiri. Nah, kalau Anda sendiri malas belajar tentang kencing manis, malas konsultasi, malas mempelajari fenomena apa saja yang sedang berlaku dalam tubuh Anda dan sebagainya, lah gimana Anda mau sembuh? Yang membutuhkan adalah Anda yang mengalami, masa orang lain yang harus belajar, ya kan? Nah, yang berikutnya pentingnya mempelajari ilmu kencing manis bagi para penderita kencing manis adalah karena Anda yang harus bersikap. Jadi bukan Anda kena kencing manis lalu orang lain saja yang harus bersikap. Ini adalah tugasnya orang lain yang menyembuhkan. Ya nggak seperti itu. Untuk bisa mengendalikan kencing manis, misalkan juga Anda punya komplikasi luka dan sebagainya, itu peran siapa yang menyembuhkan luka dan sebagainya? Tidak semata-mata faktor eksternal. Anda tidak bisa memasrahkan kepada orang kesehatan saja, tolonglah sembuhkan bagaimanapun caranya. Anda sendiri sebagai penderita harus berperan aktif. Kalau Anda sendiri tidak mempelajari kencing manis, itu gimana Anda mau sembuh gitu kan? Anda sendiri tidak mau sembuh,
Padahal Anda yang harus bersikap gitu loh. Kalau Anda sendiri pasif, Anda sendiri tidak proaktif, disuruh begini begitu tidak menjalani anjuran, disuruh misalkan bagaimana mempertahankan vaskularisasi dengan senam, misalkan Anda tidak proaktif, bagaimana caranya mengatur kadar gula dengan kontrol atau diet makan minum, tetapi Anda tidak proaktif, bagaimana mengurangi stres tapi Anda malah tidak bisa memiliki coping individu menghadapi stres yang baik dan sebagainya. Nah, kalau sebuah penyakit kok Anda pasrahkan kepada orang luar, dunia eksternal di luar Anda, kepada orang kesehatan, kepada orang lain, sementara Anda sendiri tidak berperan aktif. Padahal Anda yang pertama harusnya bersikap itu diri Anda. Gimana Anda akan terkontrol kencing manisnya? Gimana luka Anda akan sembuh jika Anda sendiri tidak bersikap? Anda harus aktif bersikap. Jadi jangan pasif. Nah, salah satu aktif ini apa? Ya, Anda harus mempelajari ilmu kencing manis itu seperti apa. Penyakit kencing manis itu tahap-tahapnya seperti apa. Harus belajar, jangan malas belajar. Yang berikutnya, kenapa sih penderita kencing manis harus belajar tentang ilmu penyakit kencing manis? Ya, karena Anda yang menanggung resiko, bukan orang lain. Yang berisiko Anda loh. Jadi kalau Anda sekarang sedang menjadi penderita kencing manis, Anda sedang menanggung resiko. Resiko apa? Resiko macam-macam. Resiko prognosis penyakit jadi memburuk. Resiko ada komplikasi ke mata, komplikasi luka, komplikasi mati rasa, komplikasi gangguan saraf dan sebagainya. Ini Anda yang menanggung resiko, bukan orang lain. Lah kalau Anda sendiri yang menanggung resiko tapi Anda kok malas belajar dan sebagainya, sekali lagi begitu nanti ada tanda-tanda macam-macam, prognosisnya memburuk, ada komplikasi dan sebagainya, Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi diri Anda. Akibatnya Anda yang stres sendiri dan tidak sanggup harus bagaimana, harus bersikap bagaimana. Kalau misalkan gula itu kadang kan kadarnya juga naik ekstrim, kadang turun dan sebagainya. Nah, itu resiko-resiko seperti ini kan harus Anda ketahui. Sehingga Anda bisa mengambil sikap, oh kalau saya tidak kontrol, kalau saya tidak minum obat, atau kalau saya tidak suntik insulin, nanti efeknya seperti itu, tiba-tiba gula naik atau tiba-tiba turun. Oh kalau saya tidak mengendalikan stres, tiba-tiba insulin tidak keluar, sehingga apa? Sehingga gula juga kadar naik kalau dalam kondisi stres dan sebagainya. Nah, ini semua resiko-resiko ini yang menanggung adalah Anda, bukan orang lain. Maka dari itu Andalah yang harus utama dan paling pertama berkewajiban mempelajari ilmu kencing manis itu Anda. Nah, ending dari video ini adalah betapa pentingnya Anda mempelajari kencing manis. So, jangan malas untuk mempelajari kencing manis. Nah, belajar kencing manis di mana nih? Yang pertama, Anda bisa konsultasi ke orang kesehatan. Tentunya orang kesehatan ini bagaimana Anda harus menyeleksi ya. Siapa yang Anda percayai, siapa yang kira-kira diberikan kewenangan memang mempelajari kencing manis dan memberikan informasi yang valid tentang kencing manis. Anda juga bisa belajar melalui ikut komunitas, misalkan ada komunitas senam diabetes, itu bagus sekali, sehingga sesama penderita kencing manis dan nasib sepenanggungan itu bisa saling sharing. Anda merasakan gejala apa? Oh saya begini, ini gimana. Nah, itu pentingnya memiliki circle supporting system, bagaimana Anda terus bisa bersemangat menjalani kehidupan dengan kencing manis yang terkontrol. Lalu misalkan Anda bisa belajar dari buku-buku atau website yang terpercaya ya. Ini sekali lagi Anda harus juga melakukan validasi, verifikasi sebuah informasi ini bisa dipercaya atau tidak, misalkan dari website yang terpercaya atau misalkan buku-buku keluaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terpercaya dan sebagainya. Semuanya harus disaring intinya. Itu ya guys. Jadi intinya adalah betapa pentingnya mempelajari kencing manis bagi penderita kencing manis. Kalau Anda adalah anggota keluarga dari penderita kencing manis, Anda harus juga memfasilitasi hal ini. Oh, misalkan Anda harus mencari sumber-sumber terpercaya untuk bisa diberikan kepada penderita kencing manis anggota keluarga Anda. Oh, ini membutuhkan konsultasi, Anda siap mengantar ke orang yang bisa diajak konsultasi dan sebagainya. Karena ini sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monas won't dipercaya untuk masalah luka.